ambil video itu, saya beli 100 juta. Kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Tahun 2023 baru aja dimulai, tapi lagi-lagi kita dikejutkan dengan adanya berita mengenai kasus pencabulan di sebuah pondok pesantren di Jember. Kasus pencabulan ini diduga dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren, yaitu yang bernama Kiai Muhammad Fahim Mawardi. Dia dilaporkan istrinya sendiri ke polisi karena istrinya curiga sang suami telah mencabuli 11 santriwati dan 4 orang ustazah di dalam sebuah ruangan yang pintunya itu kalau mau masuk harus pakai fingerprint. Mari kita dengarkan apa kata sang istri Kiai Muhammad Fahim Mawardi ketika ia melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi. Rekaman voice suara, kemudian ada itu rekaman videonya itu di HP-nya suami saya yang Samsung itu. Hanya saja saya tidak sempat menyimpan karena sudah diprogram dari komputernya suami saya tuh, tiba-tiba HP-nya langsung ngerestart dari awal kayak gitu. Jadi saya kehilangan jejak di situ. Aslinya saya kelihatan di videonya itu, saya kelihatan karena di setiap kamar, di setiap ruangan itu ada CCTV. Itulah pernyataan sang istri ketika ia melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi yang ada di Jember. Tetapi meskipun demikian, akhirnya suaminya tidak terima dan dia menolak tuduhan sang istri dan malah balik melaporkan istrinya sendiri ke polisi atas tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap santriwatinya. Waduh, gawat nih ceritanya ya. Suami istri malah saling lapor satu sama lain. Bahkan bukan hanya melaporkan balik istrinya ke polisi, si Kiai pun menantang kalau memang nanti di pengadilan bisa dibuktikan bahwa dirinya memang bersalah, maka ia siap untuk jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Bahkan jalan jongkoknya sambil telanjang bulat. Waduh. Ambil video itu, saya beli 100 juta. Kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya mendengar tantangan Kiai Muhammad ini kok saya jadi teringat ya, ada satu kakek tua yang juga pernah bernajar ya pada Pilpres 2014 lalu ya. Dia bernajar kalau misalnya Jokowi menang atas Prabowo pada pemilihan presiden 2014 lalu, maka katanya ia siap jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Tetapi sayangnya, sampai sekarang najarnya si kakek tua belum juga dilaksanakan. Ayo, siapa nama kakek tua tersebut? Ada yang ingat gak? Ya, kira-kira Kiai Muhammad ini jika terbukti bersalah dan mencabuli santriwati, sama nggak ya seperti kakek tua itu? Jangan-jangan cuma omong kosong doang karena panik untuk membela diri supaya terlihat tidak bersalah. Karena baru-baru ini Kiai Muhammad ini, dia kabarnya minta pemeriksaan ditunda karena alasan sakit. Ya kita lihat aja lah bagaimana nanti hasil persidangannya ya. Siapa yang benar dan siapa yang memang terbukti bersalah. Tapi jikalau memang si Kiai Muhammad yang akhirnya terbukti melakukan pencabulan, maka hal ini akan semakin menambah deretan kasus pondok pesantren yang telah melakukan pencabulan terhadap santriwatinya. Dan ini sangat miris dan sangat memilukan sekali. Halo pemerintah, tolong diperhatikan dong ini pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini ya. Karena kasusnya hampir setiap tahun terjadi. Tolong diperhatikan, dibuatlah mekanismenya bagaimana supaya pondok pesantren ini berada di dalam pengawasan pemerintah agar bersih dari tindakan-tindakan mesum dan juga pencabulan. Kan kasihan ya para orang tua yang sudah menitipkan anaknya di pondok pesantren dengan harapan nanti anaknya bisa menjadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang juga akhlaknya baik. Tetapi ternyata malah dirusak masa depannya oleh guru-gurunya sendiri. Kan kasihan ya kalau hal seperti ini dibiarkan terus-menerus, bisa-bisa generasi penerus bangsa ini makin banyak yang rusak oleh karena perbuatan guru-gurunya sendiri. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.